Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Syarif di operindo.com. Di video kita kali ini kita akan membahas pertanyaan atau menjawab pertanyaan dari teman kita Hadi Sukron. Pertanyaannya, Kak Syarif bisa diceritakan nggak gimana kakak bisa kuliah setelah selesai au pair? Em, Ceritanya main panjang ya. Jadi saya waktu itu au pair di Jerman pada saya berangkat ke Jerman tahun 2007. Dan waktu itu bahasa Jerman saya masih jelek sebenarnya, saya cuma sempat belajar bahasa Jerman 2 bulan, terus langsung berangkat ke Jerman dan sisanya belajar di sini. Sebenarnya nggak mudah ya waktu itu saya bisa dari ikut au pair dan melanjutkan kuliah di Jerman. Kendala pertama tentunya seperti yang mungkin teman-teman bisa duga adalah biaya. Jadi eh, kalau kalian tahu tentang program au pair, itu kalian waktu zaman saya berangkat ke Jerman tahun 2007, itu kalian dapat gaji sekitar 280 euro per bulan. Dan uang itu cepet habisnya karena kan kalau misalnya kita baru sampai di negara negara yang baru, kita suka penasaran ya, kita pengen jalan-jalan, kita pengen beli sesuatu dan segala macam. Jadi begitu saya datang, setiap saya ada waktu libur, saya pergi ke Paris, ke Italia dan segala macam. Akhirnya saya pada akhir tahun au pair saya nggak punya tabungan. Jadi kendala utama saya waktu itu adalah sebenarnya paling utama finansial. Karena seperti yang kalian tahu, untuk bisa tinggal di Jerman, untuk bisa dapat visa di Jerman, kalian harus punya tabungan atau deposit sebesar 7.500 euro waktu itu. Dan 7.500 euro waktu itu buat saya benar-benar jumlah yang sangat besar dan saya nggak tahu harus minjem di mana untuk dapetin uang sebanyak itu. Dan waktu itu sebenarnya saya kebingungan juga. Pilihan pertama saya adalah pulang ke Indonesia dan melanjutkan kuliah saya seperti biasa, atau saya pinjam uang, entah bagaimana caranya, dan melanjutkan kuliah di sini. Dari ngobrol dengan orang tua saya hanya bisa meminjamkan sekitar 2.500 euro waktu itu. Dan saya udah sangat berterima kasih bisa dapat duit segitu dari orang tua saya. Dan saya masih tetap aja tapi masih kurang 5.000 euro. Dan di Jerman waktu itu saya nggak punya banyak teman, nggak begitu banyak punya teman Indonesia. Tapi ketika kalau saya punya teman adalah temennya yang sangat dekat gitu ya dengan saya. Dan akhirnya saya tanya ke mereka apakah mereka punya tabungan dan segala macam. Dan terima kasih banget buat teman saya waktu itu, mereka bersedia meminjamkan uang ke saya. Dan dari dua orang waktu itu yang meminjamin uang ke saya, dan mereka minjemin sekitar 2.500 euro. Dan masih juga kurang sekitar 2.500 euro lagi untuk bisa sampai ke 7.500. Akhirnya sambil nahan malu, saya tanya ke orang tua asuh saya. Untungnya orang tua asuh saya waktu itu sangat baik. Sebenarnya pengalaman saya dengan orang tua asuh itu nggak begitu bagus ya awalnya. Jadi saya sempat tinggal di satu keluarga asuh. Dan waktu itu saya depresi dan punya masalah dengan mereka. Akhirnya saya putuskan untuk keluar. Dan di keluarga asuh saya yang kedua ini, saya hubungannya sangat baik. Dan walaupun sungkan, tapi akhirnya saya memberanikan diri untuk bertanya ke dia, apakah dia bersedia untuk meminjamkan uang ke saya sekitar sebesarnya 2.500. Akhirnya terkumpullah uang sebesar 7.500 euro itu dan saya mendaftar visa. Setelah mendaftar visa, persyaratan untuk bisa mendapat visa itu selain deposit adalah full-time kuliah bahasa Jerman. Karena waktu itu belum ada penerimaan student college dan kebetulan bahasa Jerman saya juga belum bagus untuk bisa lanjut ke jenjang kuliah. Jadi saya kendala kedua yang saya dapat adalah kalau kamu kuliah
kamu nggak punya waktu untuk bekerja, kan? Karena kalau hanya mengandalkan dari deposit yang 7.500 itu, kalian hanya bisa hidup selama setahun. Kalau kalian mau kuliah nantinya, kan kalian harus menabung juga, kan? Jadinya kalian harus bekerja juga, gitu, sambil kuliah. Dan waktu itu saya di Stuttgart, nggak ada banyak tempat untuk kerja, dan akhirnya juga saya bilang ke orang tua asuh saya mau lanjut kuliah bahasa Jerman di Stuttgart, dan saya tanya apakah mereka bersedia untuk menampung saya untuk tinggal di situ. Saya akan bantu-bantu mereka, saya akan bantu pekerjaan rumah mereka, saya akan bekerja di kebun dan segala macam. Akhirnya mereka bilang, yaudah nggak apa-apa, kamu tinggal di sini, kamu boleh tidur di kamar yang tempat saya biasa tidur, eh, dengan syarat kalau kamu pulang dari kursus bahasa, saya harus membantu pekerjaan rumah. Oke, jadi saya udah minjem uang tadi kan dari orang tua saya 2.500, dari teman-teman au pair 2.500, dan dari orang tua asuh 2.500. Saya dapat visa dan terus saya akhirnya pindah setelah saya selesai kursus bahasa Jerman dan bahasa Jerman saya cukup untuk ikut student college. Saya daftar di beberapa kampus ya untuk ikut student college. Dan pada akhirnya saya diterima di kota Berlin di Free University atau Freie Universität waktu itu. Dan kendala kedua yang saya temukan adalah untuk biaya hidup di Berlin. Akhirnya saya pindah dari keluarga asuh saya yang tadinya saya nggak perlu bayar uang uang sewa rumah, sewa kamar. Akhirnya saya harus tinggal sendiri di kota Berlin, di kota besar, dan saya harus bisa bertahan hidup di sana. Saya waktu itu langsung hal pertama yang saya lakuin setelah saya tahu keterima di student college adalah saya mencari kamar yang murah. Dan syukur alhamdulillah di sana di kota Berlin atau di Free University mereka menyediakan asrama mahasiswa. Dan asrama mahasiswa waktu itu masih sangat terjangkau. Saya hanya membayar waktu itu sekitar 170 euro per bulannya, atau sekitar 2 juta lebih per bulannya. Itu buat mahasiswa atau untuk orang di Berlin itu sangat murah sekali. Akhirnya saya pindah ke sana, ke Studentenwohnheim atau ke asrama mahasiswa. Dan ketika saya sampai di Berlin, hal yang kedua yang saya lakukan adalah mencari pekerjaan. Pertama, fokus saya adalah yang penting saya dapat kerja, entah apa itu. Dan tanpa lama berpikir, saya pergi ke restoran karena waktu itu cara paling mudah untuk dapat duit adalah kerja di restoran. Di restoran mereka selalu butuh pelayan atau mereka selalu butuh orang yang tukang bersih-bersih atau yang tukang cuci piring. Dan akhirnya nggak lama kemudian kalau nggak salah saya sempat mengunjungi hanya sekitar 6 restoran waktu itu dan saya langsung keterima. Saya dapat kerjaan sebagai pencuci piring. Tarifnya waktu itu gaji saya sekitar 5,5 euro per jam. 5,5 euro per jam itu waktu tahun 2010 ya. Dan itu sebenarnya kecil banget gajinya karena gaji minimum di Berlin sekarang atau di Jerman secara umum adalah 8 euro. Dan saya waktu itu digaji hanya 5,5. Dan saya kerja 3 hari seminggu dan perharinya saya kerja 8 jam. Jadi di total kurang lebih dalam sebulan saya bisa mengumpulkan 528 euro. Dari 528 euro ini saya bayar 170 euro untuk apartemen atau untuk asrama mahasiswa. Dan 50 euro saya bayar untuk uang kuliah. Karena waktu itu bayar uang kuliah sekitar 250 euro per semester, jadi per bulannya 50 euro. Dan sisa 300 euro. Dari 300 euro ini saya ambil 80 euro untuk bayar asuransi, karena asuransi adalah wajib buat mahasiswa. Berarti sisanya tinggal 220 euro. Dari 220 euro ini
inilah sisa uang yang bisa saya pakai untuk belanja makanan atau bayar uang transportasi. Atau sebenarnya nggak ding, transportasi waktu itu di Berlin sebenarnya udah di cover dari kampus ya. Jadi 220 untuk bayar makanan dan untuk nabung juga. Karena sebagai mahasiswa di Jerman, kamu tidak boleh kerja full time. Jadi kalau nggak salah, saya lupa berapa jam batas maksimal kamu boleh bekerja, tapi yang jelas kamu tidak boleh bekerja 5 hari seminggu dan 8 jam full gitu ya. Kalau nggak salah kamu cuma boleh kerja sekitar 20 jam per minggu. Dan 20 jam per minggu itu berarti sebenarnya saya kerja 3 kali itu udah melebihi batas gitu ya. Waktu itu masih mudah sebenarnya hal-hal seperti itu, tapi saya yakin sekarang jauh lebih ketat. Jadi makanya kalau kamu dari sisa 220 itu kita harus bener-bener hemat banget. Jadi kita bisa nabung ketika di masa-masa sulit, kita bisa pakai tabungan itu. Yang jelas semua ini dari saya kerja 3 hari seminggu dan pengeluaran saya yang sedikit itu hanya mungkin karena saya waktu itu kuliah ilmu politik. Saya nggak kebayang kalau kamu kuliah kedokteran atau kalau kamu kuliah informatika atau teknik mesin, kamu bisa kerja sambilan juga sebanyak itu. Jadi kalau kamu mau tetap kuliah teknik atau kedokteran, saya sarankan kamu untuk tidak kuliah secara full time. Jadi kamu mungkin registrasinya full time, tapi kamu sebenarnya ambil dari standarnya kan 30 credit point per semester, mungkin kamu hanya ambil 25 atau hanya ambil 20. Jadi kamu punya waktu untuk bekerja. Jadi kalau kamu mau kuliah di sini dan kamu tidak punya uang, tips yang saya bisa kasih satu-satunya adalah carilah teman sebanyak-banyaknya. Dan selain itu, raihlah hati dari keluarga asuh kamu di sini. Bukan berarti kamu harus mengemis, tapi kamu bisa secara elegan, misalnya kalau kamu kelihatan gigih selalu belajar, kamu kalau ada waktu luang belajar bahasa Jerman atau belajar apapun dan selalu utarakan keinginan kamu untuk kuliah dan ceritakan sedikit bahwa kondisi keuangan kamu nggak cukup untuk kuliah. Mungkin dari situ hati mereka tergerak untuk mau meminjamkan atau mensupport kamu untuk bisa kuliah di sini. Yang jelas, yang berhasil melakukan cara ini nggak cuma saya aja, udah banyak au-pair di Jerman dari Indonesia yang berhasil kuliah di Jerman setelah melalui program au pair. Jadi jangan patah semangat, selalu gigih, kalau kamu usaha pasti ada jalan keluar. Oke, sampai di situ aja videonya. Kalau kamu masih ada pertanyaan, kalian bisa tulis komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel saya untuk informasi-informasi tentang kuliah di Jerman atau kuliah di Eropa lebih lanjut. Dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.